dengan judul Mengapa Tidak Berubah. Saudaraku, sebenarnya firman Tuhan itu dahsyat dan luar biasa, mampu mengubahkan setiap orang. Kalau kita baca dalam Yesaya 55, Nabi Yesaya menjelaskan kepada umat Tuhan, kalau mereka mau mendengar, kalau mereka mau berpaling dari dosanya dan percaya kepada Tuhan, maka mereka akan melihat firman Tuhan itu bekerja dan melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Di situ diterangkan cara kerja Tuhan melalui firman-Nya, tidak pernah sia-sia, tapi selalu membawa hasil seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau dia katakan yang 10-11a, saya bacakan sebentar ayat ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi selalu membawa hasil, tidak akan kembali sia-sia. Pada pasal ini Nabi Yesaya telah mengungkapkan berbagai hal perubahan yang akan terjadi. Nanti baca di rumah pasal 55 ini. Saat firman Tuhan diterima, dipercayai, dan dibiarkan bekerja dalam hidup seseorang, perubahan pasti terjadi. Dikatakan ayat 1 dan 2, berubah dari hidup yang tadinya mengarah kepada kesia-siaan, tapi kalau datang pada Tuhan menjadi hidup diberkati. Ayat selanjutnya dikatakan yang tadinya hidupnya berakhir pada kematian, tapi kalau dengar firman, kalau datang pada firman, dikatakan menjadi beroleh kehidupan. Yang tadinya hidupnya frustrasi karena harus menerima akibat kesalahan, tetapi kalau dengar firman, kalau datang pada firman, yaitu Tuhan sendiri, hidupnya menjadi semangat, menjadi ada pengharapan, dan selalu menerima kemurahan dan pengampunan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan tadinya hidupnya mengalami kecemasan, ketidakpastian, tetapi bisa menjadi punya keyakinan teguh dan pasti di dalam Tuhan. Jadi bila manusia mendengar, merenungkan, menerima, mempercayai firman Tuhan dalam hidupnya, lalu dia menyadari dosa-dosanya, menerima pengampunan dan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, maka gak bisa tidak, ia akan menyaksikan, ia akan mengalami, ia akan merasakan perubahan dalam kehidupannya. Amin. Dan memang firman Tuhan berkuasa membawa perubahan. Katakan kiri kanan saudara, firman Tuhan berkuasa membawa perubahan. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai di penghujung tahun. Ini sudah minggu ketiga. Dengan kata lain, sebulan seminggu lagi berlalulah tahun ini. Tentunya kita sudah mendengar banyak firman Tuhan. Ibadah minggu, ibadah sel group, ibadah lainnya, belum lagi yang suka mendengar khotbah-khotbah di sosial media misalnya. Saudara kekasih, belum lagi sudah banyak yang sudah puluhan tahun diselamatkan. Pertanyaannya, tapi kenapa sepertinya hidup tidak berubah? Masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, masih mudah sakit hati, masih mudah tersinggung. Itu semua kebiasaan buruk. Masih mudah menyerah kalau ada masalah, masih mudah tawar hati, belum kokoh dalam Tuhan. Padahal tadi kita baca, kalau memang percaya pada firman, kalau datang pada firman, pasti bisa berubah. Dan marilah kita baca dulu Matius 13. Jawabannya ada di sini. Matius 13 ayat 1 sampai 23, ayat yang panjang.
Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, dan kita bergantian. Bapak Gembala ibadah pertama, versinya berbeda tapi tujuannya sama. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, Matius 13 ayat 1 sampai 23. Saya baca ayat 1 dan seterusnya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Saya minta semua membaca ya. Kalau di gereja pun gak semangat baca Alkitab, apalagi di rumah, gak percaya saya. Itu sebabnya saya ajak baca. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Sama-sama, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, sebelum saya lanjut, tadi Tuhan Yesus dikatakan menyampaikan firman dengan perumpamaan. Nah, satu perumpamaan dulu sebelum kita masuk ke ayat-ayat ini. Jika kepada keluarga kita misalnya diberikan beberapa butir telur ayam, apalah yang kita lakukan? Tentunya kita mengolahnya, betul? Nah, mungkin yang ibu-ibu akan menggunakan telur tersebut untuk membuat kue, ya, supaya dapat dijual dan menghasilkan uang. Bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Ya. Itu ibu-ibu. Mungkin yang bapak-bapak, telur tersebut mungkin direbus untuk dimakan sebagai sumber energinya. Mungkin dia capek bekerja, ya. Sedangkan yang anak-anak mungkin lebih suka menggorengnya, karena dianggap lebih enak kalau digoreng. Perhatikan,
Satu bahan dasar, tapi cara kita mengolahnya berbeda-beda. Betul? Gak sama itu. Demikian pula dengan firman Tuhan. Sekalipun kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, dengan bacaan yang sama pula, tetapi tanggapan kita berbeda-beda. Hal inilah yang disampaikan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur dari ayat yang kita baca tadi. Ini firman Tuhan yang sederhana, biarlah kita dapat mengerti. Amin. Fokus dalam perumpamaan ini tidak terletak pada pemberitaan firman Tuhan, tapi pada penerimaan terhadap firman Tuhan tersebut. Firman yang sama disampaikan pada sekelompok orang. Tidak semua memberikan respon yang sama. Tidak semua menghasilkan buah yang diharapkan. Di manakah letak perbedaannya? Apakah firman Tuhan kurang berkuasa untuk menjamah dan mengubah orang-orang tertentu? Kenapa satu bisa berubah, satu enggak? Kenapa satu bisa sadar, satu tetap tidak sadar? Di mana letaknya? Firman Tuhan ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur benih, dan perumpamaan ini merupakan perumpamaan yang sangat sederhana. Bagaimana sebuah benih itu jatuh di tanah yang berbeda dan memiliki hasil yang berbeda. Ini memiliki arti bahwa benih itu adalah firman Tuhan yang ditabur, dan tanah tempat benih itu jatuh adalah ibarat hati kita ketika menerima firman Tuhan. Firman dan penabur yang sama, tapi hasilnya berbeda. Permasalahannya ada pada tanahnya. Di mana masalahnya, saudaraku? Pada tanahnya, bukan pada firmannya. Tadi kita sudah baca, kita sudah dengar, Yesaya 55 berkata, firman Tuhan itu berkuasa. Udah pasti orang yang kalau mau pasti berubah. Ayo, katanya dalam ayat 1 itu pasal 55. Ya, saudara kekasih, berbagai macam respon terhadap firman Tuhan, dan Tuhan Yesus menyinggung tentang 4 respon yang berbeda. Yang pertama dituliskan tadi ayat 4, benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung. Dan ditambahkan dalam Lukas 8 ayat 5 bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu juga diinjak orang. Bagi orang-orang Yahudi pada saat itu, perumpamaan ini sangat mudah untuk dimengerti secara otak tentunya, secara intelektual. Antar ladang biasanya ada jalanan sempit yang kering dan keras untuk dilewati banyak orang. Bagian tanah ini tidak pernah dibajak sehingga tetap keras dan kering. Benih yang jatuh di jalanan ini tentu saja tidak bisa masuk ke dalam tanah karena tanahnya kering. Benih itu tetap ada di atas tanah sehingga orang yang lewat akan menginjak benih itu. Dan burung-burung pun dengan cepat memakan benih yang masih terlihat di atas tanah. Jadi orang Yahudi pada waktu itu bisa mengerti akan perumpamaan ini. Makanya Tuhan menjelaskannya dengan perumpamaan ini. Ini merujuk pada orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Inti persoalannya terletak pada kondisi tanah yang keras. Hati yang keras dan kering tidak siap untuk ditaburi firman Tuhan. Haleluya. Jadi supaya hati kita tidak keras, mau dibajak. Dibajak adalah waktu pujian penyembahan. Itu sebabnya saat memuji menyembah Tuhan, fokus pada Tuhan. Haleluya. Walaupun mungkin ada aturannya, 1 lagu lambat, 2 lagu lambat, atau 2 lagu cepat, kemudian lagu lambat, itu mungkin aturannya. Tapi semua itu adalah cara membajak hati kita supaya siap ditaburi benih. Haleluya. Nah, saudara kekasih, iblis dengan
dengan cerdik memanfaatkan situasi ini. Karena benih tadi ada di luar, gak masuk ke tanah, ia langsung mencuri firman itu dan memastikan bahwa orang itu tidak akan percaya. Maka hidupnya tidak akan berubah walau beragama. Lebih dalam lagi, walau ke gereja. Jadi seseorang itu tidak berubah walau sudah mendengar firman, bukan karena firmannya tidak berkuasa, tapi terletak karena mengeraskan hati, sehingga tidak mengerti, menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak penting dalam kehidupannya, hanya sekedar protokol saja, dan berpikir, firman ini cocok banget buat istri saya, ini cocok buat suami saya, ini cocok buat tetangga saya. Sama dia gak pernah cocok. Kenapa? Karena tadi gak dibajak hatinya, jadi tinggal di luar semua. Atau ketika beribadah malah asik menghayal, maka gak masuk. Atau sibuk bermain handphone, maka walau beribadah gak masuk ke dalam tanah. Kita harus memiliki hati yang lembut. Katakan kiri kanan saudara, jangan keras hati ketika firman disampaikan. Haleluya. Itu yang keras itu tanah di pinggir jalan. Yakobus 1:21 berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Tertanam di dalam hatimu, bukan di pinggir. Tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang tertanam itulah yang berkuasa menyelamatkan kita dari zaman yang sukar ini. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan ayat 5 dan 6, benih yang jatuh di tanah yang berbatu sehingga tidak berakar dan mudah layu. Nah, walaupun petani sudah membajak tanah dan mau ngambil semua bebatuan di atas tanah itu, namun beberapa bagian dari ladang itu masih memiliki tanah bebatuan yang tersembunyi di dalam. Begitulah Yesus menyampaikan perumpamaan itu begitu sempurna sehingga mereka bisa mendapatkan pengertiannya. Benih yang ditabur dengan cepat menunjukkan pertumbuhan karena dipikir sudah diambil batu-batuannya, tapi masih ada yang tersembunyi. Jadi dengan cepat menunjukkan pertumbuhan, namun karena terhalang oleh tanah yang berbatu yang tersembunyi tadi, membuat tanaman yang tumbuh dengan cepat menjadi layu dan kering. Yang bagaimanakah ini? Ada orang menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Mereka segera menerima dengan gembira. Ada hasrat yang besar, ada luapan sukacita. Namun hal ini hanya sebentar saja, tidak mengakar dia. Pada saat ujian dan penderitaan datang, antusiasme tadi pun lenyap. Firman Tuhan memang membawa sukacita, men. Namun kita perlu berhati-hati. Kalau kita lihat mungkin teman kita bersukacita, adakah dia bersukacita karena firman atau alasan yang lain? Karena ada beragam alasan mengapa orang-orang mengaku dirinya Kristen dan dapat bergembira. Mungkin dia gembira karena status ekonominya lebih baik dari minggu lalu misalnya. Sebelum ikut Tuhan tersendat-sendat, sesudah ikut Tuhan lebih baik. Itu mungkin buat dia gembira. Atau mungkin dia baru mengalami mujizat. Atau saudara kekasih, dia misalnya mendengarkan khotbah yang sifatnya menghibur, lalu bisa ketawa. Namun tanpa penerimaan firman yang sungguh-sungguh, semua keuntungan itu hanya berada di permukaan belaka. Apakah karena diberkati, apakah karena mengalami mujizat, apakah karena khotbah menghibur, itu di permukaan belakang. Tidak
tidak ada akar yang kuat. Orang dengan tipe ini menerima firman dengan gembira tapi tidak berakar, artinya tidak mampu untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mengalami pergumulan hidup, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tawar hati. Mereka menjadi murtad. Bukan di sini, saya katakan mereka. Haleluya. Ini untuk membentengi kita supaya jangan demikian. Amin. Inilah hati yang dangkal, menerima firman dengan antusias namun tidak berani bayar harga. Bayar harga maksudnya kalau ada masalah tetap percaya, maka Tuhan buka jalan. Walau mungkin orang akan berkata, ngapain lagi kau berdoa, udah begitu keadaanmu. Ngapain lagi kau ke gereja, udah begitu keadaan keluargamu. Bayar harganya, mungkin malu kita di hadapan orang. Kok begini aja keluargaku. Tapi karena kita tetap percaya, firman sudah ada di dalam, aku percaya perubahan akan terjadi. Saudara pasti menjadi kesaksian. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan ayat 7 tadi, benih yang jatuh di semak duri sehingga mati terhimpit oleh semak itu. Salah satu musuh petani adalah rumput liar dan semak duri. Kadangkala rumput liar dan semak duri itu sudah dicabut, tapi sisa akarnya masih tertinggal dalam tanah. Dan dengan cepat tumbuh kembali. Dan apa yang terjadi? Semak duri itu menghabiskan yang tadinya nutrisi itu untuk tanaman, tapi dihabiskan oleh semak duri tadi. Dan kalau dia tumbuh melilit tanaman tersebut sehingga tidak dapat bertumbuh dengan baik. Yang bagaimanakah ini? Ini merujuk pada orang-orang yang mendengar firman, tapi kecintaan terhadap dunia membuat mereka tidak bisa berbuah. Kecintaan terhadap dunia membuat mereka tidak berani berkorban demi pertumbuhan rohani mereka. Apa maksudnya? Hobinya bisa menyedot perhatiannya dan waktunya. Itulah dunia. Ambisinya, pekerjaannya, karirnya menguras tenaganya. Demi uang rela meninggalkan Tuhan. Kebenaran dijual untuk meraih impian mereka. Inilah tipenya. Ini tipe orang yang mulai mendengar firman Tuhan dengan baik, tapi lambat laun dunia merebut itu. Kekhawatiran dunia dan keinginan akan semua kekayaan dunia ini sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Akhirnya kehilangan kekuatan dalam hidup mereka sehingga tidak berbuah. Jangan khawatir. Haleluya. Muda-mudi, jangan khawatir tidak dapat jodoh. Daripada lebih baiklah begini, akhirnya tinggalkan kebenaran. Jangan jual kebenaran. Haleluya. Itulah semak duri yang bisa menghimpit pertumbuhan rohanimu. Itu sebabnya saudaraku, yang terakhir inilah yang betul. Ayat 8 dikatakan tadi, benih yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. Katakan amin. Pada masa itu menghasilkan buah 10 kali lipat sudah tergolong banyak. Jadi berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat itu menunjukkan hasil yang sangat baik. Hasil yang berbeda dipengaruhi oleh kualitas tanah di beberapa tempat di ladang yang sama. Ini merujuk kepada orang yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Katakan dengar dan mengerti. Haleluya. Di Lukas 8:15 itu dikatakan, saudaraku, ditambahkan bahwa orang-orang ini menyimpan firman itu dalam hati mereka yang baik sehingga dapat berbuah. Yang ditegaskan di sini adalah konsisten. Kalau yang tadi kan ada yang sebentar, ada yang awal-awal saja. Kalau ini dia konsisten, terus menerus memegang firman itu, tidak peduli di tengah situasi apapun. Haleluya. Haleluya. Itulah yang
jatuh di tanah yang subur. Karena itu kita harus selidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut dalam menerima firman Tuhan? Biarlah benih itu semakin berakar dalam hati kita dan bisa menghasilkan buah yang lebat. Amin, saudaraku. Nah, saudara kekasih, mendengar. Ini kuncinya mendengar. Kalau kita baca tadi, kalau saudara garis bawahi di Alkitab saudara, saya garis bawah di Alkitab saya. Dari satu perikop tadi ayat 1 sampai 23 mengenai mendengar ada 14 kali di situ. Perumpamaan ini banyak menyinggung tentang tindakan mendengar. Yang dimaksud di sini mendengar bukan sekedar mendengar dalam arti hurufiah. Orang yang duduk di depan sana bisa saja dengar suara ini, tapi nggak dinikmati. Jadi ini bukan hurufiah. Nasihat di sini, barang siapa bertelinga hendaklah yang mendengar, yang diucapkan di akhir perumpamaan ini menyiratkan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar indera pendengaran untuk menaatinya. Dan mendengar di sini dikaitkan dengan melihat, mengerti, menanggap. Haleluya. Walaupun demikian, mengerti dalam konteks ini juga tidak boleh dibatasi pada pemahaman secara otak saja. Mendengar yang dimaksud adalah mendengar secara roh. Apa saudaraku? Mendengar secara roh. Kalau di Yesaya 55 tadi dikatakan sendengkanlah telingamu. Jadi bukan asal saja, tapi disendengkan, diarahkan. Datanglah padaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Ada hubungan yang sangat erat dengan ini. Diterangkan di sini mereka yang dikaruniakan rahasia kerajaan Allah dan mereka yang tidak mampu mengerti dan menanggap sekalipun mereka mendengar dan melihat. Jadi ada yang mampu, ada yang enggak. Ketidakmampuan ini tidak dihubungkan dengan otak, tapi hati. Apa saudaraku? Hati. Ayat 15 tadi menjelaskan bahwa hati mereka telah menebal dan mereka tidak mengerti dengan hati. Ini berbicara tentang keadaan rohani seseorang di hadapan Tuhan. Mereka yang hatinya tuli tidak akan mampu mendengar secara roh. Sekalipun kebenaran disampaikan berkali-kali, maka kita gak heran ada orang kemana ya dibuat firman Tuhan itu, ini dia. Hatinya tuli, gak bisa mendengar secara roh. Ketidakmampuan mereka menjadi alasan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat sederhana. Mereka pada dasarnya memang tidak mau mendengar dan mengerti dengan benar. Kegagalan mereka dalam memahami perumpamaan yang sederhana semakin membuktikan keadaan rohani mereka yang sebenarnya. Namun ini perlu kita jaga hati. Namun orang yang mampu mendengar secara roh tidak boleh memegahkan diri. Haleluya. Kemampuan itu adalah pemberian Tuhan. Dalam teks Yunani dikatakan kata kepada kalian diletakkan di awal sebagai penekanan. Dikatakan kepada kalian dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi kasih karunia Allah untuk memampukan kita mendengar secara roh. Haleluya. Bersyukurlah. Amin saudaraku. Penerimaan firman mengandung dua sisi. Di satu sisi kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk menerimanya. Di sisi lain kita sendiri mengembangkan sikap yang benar terhadap firman. Jadi nggak melulu dari pihak Tuhan, amin. Walaupun memang dari Tuhan, pemberian Tuhanlah, karunia Tuhanlah yang membuat kita bisa mengerti rahasia kerajaan sorga. Tapi bagian kita juga ada, sikap kita harus benar
Kita harus bersiap. Itulah yang saya katakan tadi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Persekutuan kita tetap dengan Dia, hati kita dibaca, itu sikap kita. Amin saudaraku. Nah, dalam ayat 10-12 dituliskan, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa sebabnya Ia memilih untuk menyampaikan kabar baik dengan menggunakan perumpamaan? Yesus pun menjawab mereka bahwa perumpamaannya sukar dimengerti oleh siapa? Oleh orang yang kepadanya Allah tidak memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada murid-muridnya, kepada saya dan saudara yang mau, Yesus memberikan karunia itu. Dikatakan tadi, karena itu siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maksud Yesus di sini bahwa pengikut-pengikut Yesus yang mengerti hal-hal kerajaan Allah memperoleh pengertian yang semakin dalam. Sedangkan orang-orang yang tertutup terhadap ajaran Yesus menjadi semakin tumpul. Maka tuli hatinya, gak bisa mendengar secara roh. Katakan, miliki sikap yang benar, hati yang lembut, hati yang terbuka. Amin saudaraku. Dalam ayat 13 Yesus melukiskan keadaan orang Yahudi. Dikatakan, sekalipun mereka melihat, namun mereka tidak melihat. Bayangkan, mereka telah melihat Yesus, namun mereka tidak melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dan diteruskan lagi tadi, sekalipun mereka mendengar, namun mereka tidak mendengar dan mengerti. Mereka telah mendengar dan menyaksikan karya perbuatan Yesus, tapi mereka sengaja tidak mau mendengarnya. Itulah sikap yang salah tadi. Dan di pasal itu dikutip Yesaya 6 ayat 9-10. Yesus menjelaskan secara lengkap tentang kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus. Di mana pada zaman Yesaya, orang Israel telah menjadi buta dan tuli terhadap firman Tuhan. Karena butanya itu, karena tulinya itu, mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Sebab kalau mereka berbalik, maka mereka akan sembuh, maka mereka akan selamat. Tapi karena mereka nggak berbalik, maka mereka nggak sembuh, mereka nggak selamat. Kata-kata dari Yesaya tersebut dikenakan dalam perumpamaan ini. Yesus menyampaikan firman Allah kepada mereka, tapi banyak di antara mereka tertutup hatinya, tertutup pada ajaran Yesus. Katakan kiri kanan saudara, jangan tertutup pada firman. Haleluya. Dan di ayat selanjutnya 16-17 Yesus menyebut murid-muridnya berbahagia, sebab mereka itu berbeda dengan kebanyakan orang Yahudi. Mari berbeda dengan kebanyakan orang zaman ini. Amin. Mata dan telinga mereka betul-betul terbuka terhadap ajaran Yesus yang benar, dan segala berkat yang dibawa Yesus mereka terbuka. Mari terbuka untuk pengajaran firman sehingga hidup kita benar-benar mengalami kuasa firman. Haleluya. Kesimpulannya hari ini, ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita akan dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan kita masuk ke dalam kategori benih yang tumbuh di tanah yang baik. Kita menjadi orang yang melihat dan mendengar karya Tuhan bagi hidup kita, dan kita mengalami kuasa firman Tuhan. Amen. Dalam 2 Timotius 3:16 dijelaskan bahwa memang firman Tuhan berkuasa. Di situ dikatakan bermanfaat, berkuasa, mengajar kita untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan pikiran yang pintar secara rohani. Katakan pintar secara rohani. Apa maksudnya pintar secara rohani ini? Selalu ada solusi atas semua masalah yang kita hadapi. Gak ada jalan buntu. Amin. Itu pintar secara rohani. Alias
gak gampang menyerah, gak mudah frustrasi. Sesulit apapun persoalannya, pintar secara rohani, ada solusi. Haleluya. Dan dikatakan menyatakan kesalahan, sehingga kita gak tetap mempertahankan kesalahan kita. Menyatakan kesalahan bisa kita sadar akan dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya kesadaran itulah yang membawa kita pada pertobatan. Dan kalau bertobat, Yesaya 55 tadi berkata, hidupmu akan diberkati. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan memperbaiki kelakuan. Mungkin sudah rusak kelakuan kita selama ini. Di dalam firman Tuhan terdapat banyak cara yang benar bagaimana cara kita bisa memperbaiki tingkah laku sehingga kita bisa jadi berkat. Orang gak berkata percuma dia itu ke gereja, hatinya sangat keras, gak lagi ada perkataan seperti itu. Percuma dia terus beribadah tapi sulit kali mengampuni, gak ada perkataan seperti itu lagi. Saudara kekasih, kita bisa memperbaiki kelakuan kita yang sudah rusak. Ada banyak cara dari firman memperbaikinya, amin. Dan terakhir dikatakan mendidik dalam kebenaran. Berarti firman Tuhan bisa dikatakan sebagai guru kita yang benar. Haleluya. Yang akan memberikan kepada kita petunjuk dan kemampuan untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita. Itulah kuasa firman. Karena kuasa firman memiliki kuasa yang sangat besar dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Marilah kita dengan giat sesuai nama gereja kita. Haleluya. Dengan giat dan selalu bersukacita untuk menerima firman dalam hidup kita. Haleluya. Baik dengan cara membaca schedule kita, baik dengan cara mendengar firman seperti ini, baik dengan cara sharing di cell group. Sehingga kalau sharing di cell group gak ada lagi perkataan pas. Bapak Sianu pas, Sianu pas, gak ada lagi itu. Kenapa? Karena sudah tertanam di dalam. Haleluya. Itu saya tiru Pak Gembala tadi di Badas Ratu ya. Gak ada lagi perkataan pas katanya. Nah saudara kekasih, firman Tuhan mungkin yang secara langsung seperti ini, atau kita sendiri di rumah, atau yang disampaikan dengan khotbah, persekutuan-persekutuan yang kita ikuti, kita selalu dengan sukacita menerimanya, amin. Dan jangan pernah remehkan firman. Amin saudaraku. Kalau nggak remeh itu tadi, itu sianunya itu, aku nggak kena itu remeh. Tapi coba kalau kita ambil, kita memang disinggungnya, tapi kami nggak pernah menyinggung saudara. Itu ajaran firman, amin saudara. Mungkin kitalah yang disinggung firman itu, tapi kita nggak alihkan ke orang lain. Untuk aku itu Tuhan, berubah aku. Karena firman-Mu berkata, Kau mengajar, Kau menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik aku dalam kebenaran. Saudara kekasih, yang paling utama sikap kita adalah melakukan firman Tuhan yang telah kita terima, sehingga kita akan menjadi anak Tuhan yang sejati, seperti minggu lalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita pun akan menjalani hidup kita dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Haleluya. Alamilah kuasa firman. Alamilah kuasa firman. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.